Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya dari Prodi Sosiologi. NIM saya 20103049. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Nah, yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Dan di sini ada tentang kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar usaha, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri orang kreatif yang bisa disebut dengan mandiri, terbuka terhadap yang baru. Yang ketiga ada percaya diri. Yang keempat ada berani mengambil resiko. Yang kelima melihat sesuatu dengan tidak biasa. Yang keenam memilih rasa ingin tahu yang besar. Dan yang ketujuh ada dapat menerima perbedaan, dan yang kedelapan ada objektif dalam berpikir dan bertindak. Nah, di sini juga terdapat beberapa contoh kreativitas, yaitu ada kreativitas ide, kreativitas material, kreativitas spontan, kreativitas kejadian, kreativitas organisasi, dan juga kreativitas hubungan, dan kreativitas dari hati. Nah, di sini juga ada kegiatan yang bersifat kewirausahaan, misalnya yang pertama, menghasilkan produk baru dengan cara yang baru. Yang kedua, dengan menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula. Yang ketiga, ada mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. Yang keempat, ada mendukung budaya dan mendorong eksperimen yang kreativitas atau kreatif. Yang kelima ada mendorong perilaku eksperimen dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat beberapa kreativitas atau karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan. Di antaranya ada sikap mental, kedua ada kepemimpinan, ketiga ada tata laksana, yang keempat ada keterampilan. Oke, seorang wirausaha terlepas apakah dia bawaan sejak lahir atau dari proses pengembangan, pada umumnya memiliki ciri-ciri gemar berusaha, ada tegar walaupun gagal, ada percaya diri, dan ada mengelola risiko. Nah, di sini juga akan ada perubahan dipandang sebagai kesempatan atau dipandang sebagai kesempatan, toleransi terhadap banyaknya pilihan, inisiatif, kreatif, dan
perfeksional. Dan di sini ada memiliki pandangan luas, waktu adalah berharga dan memiliki motivasi yang kuat. Di sini ada 5 pola warning karakteristik. Yang pertama ada komunikatif, yang kedua ada proaktif, yang ketiga ada gigih, yang keempat ada cerdas, dan yang kelima ada etis. Nah, menurut Peggy dan Carles pada tahun 1999, entrepreneur harus memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama, kemampuan yang terdiri dari membaca peluang. Yang kedua ada berinovasi, yang ketiga ada pengelolaan, yang keempat ada menjual. Yang kedua ada keberanian yang terdiri dari mengatasi rasa ketakutan, mengendalikan resiko, keluar dari zona kenyamanan. Dan yang ketiga ada keteguhan hati yang terdiri dari pantang menyerah atau ulet. Yang kedua ada teguh dalam keyakinan. Yang ketiga kekuatan akan pikiran bahwa Anda juga bisa. Dan yang keempat ada kreativitas yang terdiri dari mencari peluang. Nah, di sini juga ada menurut Edison. Ada 3 pokok utama yang harus dimiliki. Yang pertama, kenal diri, percaya diri, dan menjual diri. Dan kita akan memasuki hal-hal tentang yang harus dimiliki entrepreneur. Yang harus dimiliki yang pertama ada pengetahuan, dan ada kemampuan, dan ada pengalaman, ada jaringan, ada informasi, dan ada sumber yang jelas, dan ada uang, bakat, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Ada waktu, dan ada masa depan dan kesempatan. Dan ada 12 hal terkait dengan kewirausahaan. Yang pertama ada ketekunan, yang kedua ada keyakinan, yang ketiga ada kemampuan menangkap peluang, yang keempat ada relasi, yang kelima ada penguasaan informasi, yang keenam ada kemampuan membuat perencanaan, yang ketujuh ada kemampuan memecahkan masalah, dan yang kedelapan ada kemampuan mengestimasi, yang kesembilan ada kemampuan memperhitungkan resiko, dan yang kesepuluh ada keberanian mengambil dan memegang resiko. Yang ke-11 ada kemampuan menentukan skala prioritas. Yang ke-12 ada keberanian menunda kenikmatan. Nah, di sini kita akan masuk dalam jalan sukses bisnis.
Yang pertama ada mau bekerja keras, terdiri dari kerja keras adalah modal dasar keberhasilan, disiplin dan mengatur waktu, bekerja dan berusaha. Yang kedua ada bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga ada penampilan baik dan menarik, terdiri dari ditekankan pada penampilan, perilaku, dan jujur dan disiplin. Yang keempat yaitu yakin, dan yang kelima pandai membuat keputusan. Yang kelima ada mau menerima ilmu pengetahuan. Yang ketujuh ada ambisi untuk mau maju. Yang kedelapan ada pandai berkomunikasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa langkah penting untuk memulai usaha. Yang pertama ada lakukan riset, yakni kemungkinan besar seorang yang akan memulai usaha sudah mengidentifikasi apa bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua ada buatlah perencanaan, yakni sebelum mengaplikasikan ide bisnis menjadi fakta, lakukanlah perencanaan bisnis yang matang karena itu akan memandu Anda untuk menjelaskan bisnis mulai dari tahap awal hingga rencana pengembangan. Yang ketiga ada rencana keuangan, yaitu untuk memulai bisnis kecil memang tidak dibutuhkan banyak uang, namun tentu saja tetap investasi yang dibutuhkan awal yang akan digunakan untuk mengeluarkan biaya sebelum keuntungan. Yang keempat ada tentukan struktur bisnis, yakni bisnis kecil Anda dapat berupa kepemilikan, kemitraan, dan atau koperasi. Dan yang kelima ada dapatkan lisensi dan izin usaha, yakni dokumen merupakan bagian dari proses ketika Anda mulai menjelaskan bisnis atau menjalankan bisnis. Yang keenam, Anda harus menyiapkan lokasi, yakni tempat bisnis sangat penting untuk mengoperasikan usaha yang dijalankan. Dan yang ketujuh ada promosikan bisnis Anda yang kecil. Setelah bisnis berjalan, Anda harus mulai menarik klien dan pelanggan, maka saatnya untuk membuat rencana pemasaran. Yang kedelapan ada yang paling utama itu percaya diri adalah kunci utama, yakni sebanyak modal awal membangun bisnis adalah percaya diri karena menetapkan hati sebelum memulai usaha. Dan yang kesembilan, yang terakhir, rencana bisnis yang matang. Karena tips yang kedua adalah rencana bisnis yang matang, namun ingat, buatlah rencana bisnis yang inovatif dan fleksibel dalam membangun usaha. Nah, kesimpulan dari kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Dan sedangkan kesimpulan dari wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Semoga videonya membantu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.